Martin tidak mendukung kata si Ferry Irwandi yang menghapus jurusan. Oke. Konsepnya Ferry itu filsafat nggak usah jadi jurusan sendiri, dia masuk aja ke jurusan-jurusan setiap jurusan yang lain, bahkan sampai tingkat SMA. Sebenarnya itu argumen yang berbeda ya. Artinya argumen bahwa filsafat itu nggak perlu menjadi jurusan sendiri itu satu hal. Argumen bahwa filsafat harus diajarkan di semua kampus sampai dengan beda SMA hal lagi. Satu hal. Aku mendukung yang kedua, aku nggak mendukung yang pertama. Waktu itu diskusi sama Ferry juga kan di channelnya. Aku bilang bahwa ya memang filsafat itu kan ada dua aspek ya. Aspek yang dia berkaitan langsung membantu sains, ada aspek yang sifatnya kayak membuat perangkat sehingga filsafat bisa bekerja. Filsafat kan tools ya, peralatan. Peralatan ini bisa dipakai untuk membantu fisika, biologi, kimia dan seterusnya. Tapi harus ada yang memproduksi peralatannya kan. Harus ada dapur yang memproduksi si pisaunya, alat bedahnya. Nah itulah yang dikerjakan oleh jurusan filsafat. Kamu tidak setuju penghapusan itu? Ya, karena lalu kalau itu dihapus, yang memproduksi alatnya siapa gitu? Oh, dia bisa dipakai. Dia bilang ada. Dia bilang lupa di video yang mana, tapi bukan di podcast sekalian. Ya. Kata Ferry, filsafat pendidikan misalnya. Jadi guru pendidikan ini diajari metode filsafat. Ya, setuju. Kalau itu mah setuju. Itu kan berarti kan filsafat yang diterapkan untuk membantu pendidikan kan. Tapi filsafat yang diterapkan kepada dirinya sendiri kan juga perlu. Kalau nggak gitu, alat yang dipakai untuk membantu pendidikan jadi nggak mengajar pendidikan ini. Alatnya diproduksi di sini nih, jurusan atau di fakultas filsafat itu. Maka itu tetap perlu. Makanya dua-duanya itu perlu. Tapi sebenarnya apa sih maunya Ferry itu secara clear gitu? Ya itu sih lebih ke meleburkan filsafat ke ilmu-ilmu yang ini supaya filsafat tidak ketinggalan zaman. Jadi aku setuju dengan simpatinya ya. Dengan upaya untuk membuat filsafat nggak ketinggalan zaman itu aku setuju. Aku paham dengan kegelisahannya Ferry karena filsafat yang dia hadapi di Indonesia kan filsafat yang muncul di medsos kan. Nah itu kan lebih banyak bukan filsafat dalam pengertian proper ya. Bukan filsafat yang diajarkan di kampus atau dibahas di jurnal-jurnal akademik. Itu kan filsafat abang-abangan banyak kan ya. Orang yang ngomong lu punya duit, lu punya kuasa kayak gitu lah. Kayak sore gitu lah. Itu jelas lah ya, memang kadang-kadang mengesalkan tapi tapi itu bagian dari demokrasi sih, aku pikir itu positif aja.